Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan Tebrondol menjawab pertanyaan dari sahabat Tebrondol, yaitu Mas Agung MP 603 yang bertanya melalui berkomentar melalui channel YouTube Tebrondol. Pak Pendi, izin untuk herbisida jika lewat masa edar apakah pengaruh digunakan untuk gulma? Jawabannya adalah sangat ngaruh, Mas. Baik pupuk ataupun herbisida ataupun insektisida ataupun fungisida atau pestisida secara umum yang melewati masa edarnya atau alias kadaluarsa, maka kemungkinan mengalami penurunan kualitas dari bahan itu sendiri. Sebagai contoh, insektisida polidor, matador yang menggunakan bahan aktif lambda sialotrin ataupun yang lainnya, jika melewati di luar masa edarnya, maka kemampuannya juga pasti akan menurun. Itu juga harus kita pahami dulu. Maka sahabat Tebrondol semuanya, kalau mau membeli pestisida, herbisida ataupun lihat dulu kemasannya, jangan asal beli saja. Karena kalau asal beli saja, sebagai contoh nih, ini seandainya masa edarnya mana sih? Nah, ini ada kadaluarsanya ya. Ini kalau di sini di dalam fungisida sendiri memang ada tulisannya diproduksi pada pembukaan bulan dan tahun kadaluarsa, ini ada. Jadi di sini akan kadaluarsa pada 5 April 2021. Berarti sudah 2 tahun kadaluarsa. Di tin ini mengandung bahan aktif adalah mankozeb yang biasa kita gunakan untuk di pembibitan. Maka jika ini sudah dalam kondisi kadaluarsa, maka yang terjadi bahwa dia akan mengalami penurunan kemampuan untuk menekan jamur yang ada di pembibitan itu sendiri. Begitu juga dengan insektisida. Jika memang di luar masa edar, maka kemampuannya juga akan turun. Dan kalau kita lihat, sebagai contoh, bukan iklan, ini air minum saya. Jadi misalnya Bapak Ibu semuanya membeli herbisida, jika memang dia bening, biasanya misalnya kayak paraquat, yang kalau paraquat mungkin akan susah karena dia berwarna hijau kebiru-biruan. Kemudian kalau glifosat warnanya kuning. Nah, dia kalau memang di luar masih berada di masa edar dan tidak terjadi perubahan fisiknya, misalnya dia masih berwarna kuning, ya nggak ada masalah. Begitu juga dengan fluroxipir misalnya, starin misalnya, warnanya kayak solar, krem-krem muda yang dia bening. Tapi dia kalau sudah kadaluarsa terjadi muncul kayak glitter-glitter gitu, ada bling-bling-blingnya. Nah, ini sudah mengalami perubahan fisik dari pestisida yang kita gunakan. Maka otomatis akan bisa mengalami pengurangan kemampuan untuk menekan sesuatu. Misalnya herbisida, kemampuan membunuh gulmanya juga akan rendah sekali. Begitu juga dengan insektisida untuk membunuh, biasanya misalnya kita pakai lambda sialotrin 30 cc per 15 liter air atau 0,2%, biasanya mati. Untuk misalnya kayak kumbang malam kok nggak mati ya. Wah, ini bagian dari kemungkinan hal yang tidak kadaluarsa. Sehingga pesannya Tebrondol kepada sahabat Tebrondol, jika mau membeli, lihat dulu tuh jangka waktunya. Nah, berkaitan dengan herbisida atau pestisida secara umum ini, begitu juga berlaku kepada pupuk. Kalau pupuk mungkin berbeda di dalam mekanisme penggunaannya. Kalau pupuk di luar masa edar, maka kita harus melihat fisik pupuknya. Berarti sama, pestisida dan pupuk harus dilihat fisiknya. Lah, kalau kita dalam bentuk tepung seperti inilah, kita susah. Ini kemasannya masih utuh, dan kemarin saya buka satu, ya masih sama seperti aslinya, masih sama masih sama seperti di tin yang yang masih berada di dalam masa edarnya. Lah, ternyata begitu dicoba untuk digunakan ini, ya terjadi penurunan kemampuan yang biasanya untuk mengendalikan jamur di pembibitan biasanya bagus, kok lama-lama kok nggak mempan hanya dengan menggunakan 30 gram. Maka biasanya kita naikkan. Mungkin itu penjelasan dari Tebrondol. Begitu juga dengan pupuk. Sahabat Tebrondol semuanya, kalau misalnya beli pupuk kemudian ada tulisannya di luar masa edarnya sampai dengan ini, ya kembali lagi,
Kalau seandainya masih ada pilihan lain, nggak usah kita beli. Apalagi kalau pestisida, maka jangan Anda beli. Kalau bapak ibu semuanya beli, ya rugi besar. Kenapa? Karena kalau di luar masa edar untuk pestisida, kemampuan untuk membunuh ataupun menekan gulma atau membunuh hama untuk insektisida, maka dia akan menurun. Kalau pupuk beda. Kalau misalnya kita ngomong urea di mana masa edarnya di misalnya sudah sekarang bulan Mei 2023, maka kita akan lihat kembali. Kalau misalnya April 2023 ya masih bagus, dengan catatan bahwa fisik dari pupuk itu sendiri adalah jangan sampai dalam kondisi yang rusak. Di luar masa edar saja, di dalam masa edar saja pupuk kemungkinan akan kurang juga akan mungkin. Apakah urea itu mesti 46% nitrogen? Ya tergantung penyimpanannya. Selama di dalam masa edar sendiri pun, sekali lagi di masa edar, kalau penyimpanannya nggak benar ya dia akan mengalami penurunan. Sebagai contoh, beli urea eceran, sudah dibuka kemasannya berapa lama, dia ya pasti akan mengalami penurunan kandungan dari nitrogen yang terkandung di dalam urea itu sendiri. Sehingga pesan Pendi khusus untuk untuk pupuk mungkin masih bisa jangan terlalu panjang sekali dan pastikan fisiknya tidak berubah. Namun untuk fungisida, insektisida ataupun pestisida secara umum termasuk herbisida, kalau di luar masa edarnya jangan pernah dibeli. Kenapa? Karena kita akan rugi dan kita akan susah menghitungnya. Biasanya mati loh Pak Pendi, misalnya Bapak kumbang malam ini pakai polidor ataupun menggunakan lambda sihalotrin 30 cc per capnya kok nggak mati. Oh ternyata dilihat sudah kadaluarsa. Apalagi dituang. Nah, ini jarang sekali para petani semuanya menuang melihat bentuk cairannya. Kalau misalnya diputer-puter ini sudah ada kayak beling-beling kecil-kecil atau beling-beling atau glitter itu sendiri, jangan dibeli. Kalau dibeli rugi karena kemampuan membunuhnya sudah berkurang. Kalau kita beli itu ya rugi, maka jangan pernah dibeli. Itu sih pesan dari The Brodol. Semoga bermanfaat bagi sahabat The Brodol semuanya. Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita dan melancarkan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Pesan The Brodol bahwa namanya insektisida, fungisida gunakanlah dengan bijaksana. Bukan berarti The Brodol itu adalah tidak anti lingkungan. Lebih bagus kalau bisa menggunakan biologis. Namun berbudidaya kelapa sawit juga butuh yang logis. Nggak mungkin kita mau membebeki insektisida organik terus juga tidak mungkin. Karena apalagi kita dalam jumlah yang cukup banyak. Maka pesannya adalah gunakanlah pestisida, kemudian baik dalam insektisida, fungisida ataupun yang lain herbisida, gunakanlah sebijaksana mungkin, baik bagi kita dan baik bagi lingkungan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.